Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang tiap hari ya, hampir tiap hari saya membuat video tentang tutorial tata cara untuk menjahit ataupun memperbaiki sepatu. Dan di kesempatan video kali ini ada sepatu lagi ya. Pokoknya tiap hari saya ada sepatu yang masuk, cuman kadang nggak cocok untuk kriteria konten ya. Jadi kalau sepatunya yang saya nggak upload itu nggak cocok dengan kriteria ataupun permasalahan problemnya sudah ada, sudah saya bahas di video-video lama. Dan ini ada sepatu gunung ya, sepatu hiking ya. Kan pasti tahu lah ini sepatu gunung, sepatu outdoor ya, sepatu hiking. Ini sol bawahnya Vibram dan ini juga ada waterproofnya juga. Ini tuh ada tulisannya waterproof, berarti ini sudah tahan air ya. Sepatunya tahan air ya, karena sudah waterproof. Dan ini juga sepatunya ada yang mangap ya, ada yang lepas. Tentunya ini bagian ini pinggir-pinggirnya ada yang lepas-lepas sedikit lah. Ini yang punya tuh yang punya itu apa ya, takut kalau apa tuh namanya, lepasnya itu semakin meluas. Makanya ini dibawa ke tempat saya, dikirim dari luar kota untuk dijahit ya. Untuk menjahitnya ini sangat susah karena biasanya sepatu hiking tuh solnya itu nutup ya, tapi ini solnya seperti ini ya, solnya miring seperti ini, nggak nutup sama sekali, bahkan tuh ya miring seperti ini solnya. Lah ini membingungkan kita, apalagi di belakang ada midsole-nya sedikit. Lah ini midsole ini ada midsole-nya sedikit ini ya untuk stabilizer. Ini midsole berfungsi juga sebagai, ini bukan midsole sih. Kalau midsole yang hitam ini midsole lebih ke back counter stabilizer ya. Nah, ini dia mau saya jahit ya. Ini sepatu Eiger Anaconda ya. Anaconda 2.5 ya. Oke ya, mari kita kerjakan bareng saja untuk sepatu Eiger Anaconda ini agar kita bisa sama-sama melihat tata cara untuk menjahit sepatu ini ya. Oke ya, ini sepatunya sudah ada di meja pengerjaan ya. Sudah ada di meja pengerjaan dengan sol seperti ini. Ini kalau kita nggak tahu ya, kalau kita nggak tahu nanti asal menyayat ya, dan itu nanti akan rusak ya. Pokoknya ikuti cara saya membuat jalan benang ya. Ini ya untuk bagian depan seperti ini. Ikuti cara saya untuk membuat jalan benang. Pokoknya kalau ikuti kawan-kawan mau ikuti cara saya, pasti hasilnya akan betul ya. Ikuti cara saya. Untuk menjahit jalan benangnya, kita terserah mulai dari mana, tapi saya mau mulai dari sini ya. Nah ini, di sini nih. Nah, ini. Nanti juga ada hal spesial yang mau saya sampaikan ya. Ada hal spesial yang mau saya sampaikan ke kawan-kawan semua terkait pengerjaan sepatu hiking ini apa namanya, Eiger Anaconda 2.5 ini. Ya, saya buat jalan benang nih, sudah ada hasilnya, sudah ada bekasnya ya, bekas jalan benangnya. Nah, oke, di sini saja ya akan saya sampaikan hal penting. Hal pentingnya apa? Hal pentingnya adalah, bentar. Hal pentingnya adalah ini kan sepatu hiking ya. Ini sepatu hiking, sepatu trekking, sepatu outdoor ya, yang tentunya untuk menginjak bebatuan, akar-akar, untuk pohon, untuk tanah yang mungkin keras banget, atau bisa juga ini sering tergelincir, sering kepleset ya, karena sepatu hiking, sepatu trekking maupun sepatu outdoor itu medannya itu sangat terjal ya. Dan kita lihat
ada bagian outsole yaitu yang warna ini abu-abu apa ini namanya, pokoknya ini. Terus warna hitam midsole, terus ini ada back counter stabilizer ya. Nah, kita lihat kedalaman outsole-nya ya. Ini outsole-nya kedalamannya lumayan ya. Lumayan dalam, lumayan tebal ya. Ketebalannya itu lumayan lah. Karena ini sepatu outdoor, kita jangan membuat jalan benang hanya satu kali. Kenapa? Karena kurang dalam ya. Ini kedalamannya harus maksimal ya. Semaksimal mungkin. Jadi ketebalan ini dimaksimalkan ya. Untuk membuat kedalaman. Nah, ini ya, padahal sudah saya bikin jalan benang, tapi saya bikin lagi ya. Jadi 2 kali saya membuat jalan benangnya ya. Bahkan 3 kali ya. Biar ini dalam banget ya. Nih, 3 kali. Jadi ini kedalamannya sudah maksimal. Nah, kalau yang ini belum. Ini harus dibuat 2 kali, ini sudah 2 kali. Nah, ini 3 kali. Wah, ini sudah maksimal ya. Ini 2 kali dan ini 3 kali ya. Itu sangat maksimal banget ya. Pokoknya untuk sepatu hiking atau sepatu trekking, jika kawan-kawan menjahit tapi menjahitnya nggak bisa dari samping, harus dibuat jalan benang itu tidak boleh hanya 1 kali ya. Lebih dari 1 kali ya. Nih, 2 kali. Bahkan saya sampai 3 kali ya. Jadi semua ya. Kecuali bagian depan ini. Kalau depan kan tipis. Ini cukup 1 kali ya. Ingat, bagian depan tipis hanya cukup 1 kali ya. Jangan mentang-mentang saya bilang 2 kali di 2 kali semua. Kita lihat ketebalannya dulu dong ya. Nih tebal lah. Ini tebal, ini tipis. Lah untuk yang tipis ini tipis kan. Ini jangan 2 kali atau 3 kali, 1 kali cukup ya. Ini tebal ya. 3 kali bisa. Seperti itu ya. Jadi tergantung membuat jalan benang itu tergantung medannya ya. Kalau medannya tebal, sepatunya sepatu seperti ini harus 2 kali. Oke ya. Setelah jalan benang ini kita buat semua, langkah selanjutnya ya, kita harus menjahit. Apakah di sini kita mau pakai benang nomor 12 ataukah mau pakai benang nomor 9 ya. Ini ya. Saya memakai benang hitam ya. Dan ini saya memakai benang nomor 9 ya. Nih. Kenapa kok saya pilih nomor 9? Karena mengingat jalan benang yang tidak terlalu lebar ya. Kalau nanti saya memakai benang nomor 12 nanti kedodoran ya, tidak masuk semua ke parit atau jalan benang yang sudah saya buat. Ingat ya, insole kita lepas, ini dia ya. Nah, untuk waterproofnya gimana? Untuk waterproofnya saya rasa masih aman ya. Ini saya mau mulai dari sini saja. Ini saya pakai jarum pelubang dulu agar apa? Agar lebih enak ya, karena kalau nggak pakai jarum pelubang ini keras banget ya. Ini bener-bener kuat banget, keras banget ya. Saya juga pakai jarum yang paling panjang ya. Ini panjangnya jarum segini. Biasanya kan saya pakai jarum pendek ya, yang segini ya. Nah, ini beda kan? Ini pendek, ini panjang. Saya kalau untuk sepatu gunung, untuk khususnya di bagian belakang ini, pakai jarum panjang, baru nanti yang depan pakai jarum pendek ya. Mana nih tadi? Nah, ini ya. Ini sudah masuk ke dalam. Mana nih? Nah, ini dia ya. Nah, ini. Ini dia ya. Tuh ya. Jarumnya dia sudah masuk ke dalam sepatu ya, ini jarumnya. Nah, kita tinggal masukkan benangnya ya. Posisinya salah. Nah, posisinya seperti ini. Ini cukup pakai benang nomor 9. Pokoknya ikuti saja cara saya ya, pasti kawan-kawan nggak akan salah. Nggak akan salah dalam menjahit. Mungkin tiap tukang sol itu pakai metode yang berbeda. Ya terserah kawan-kawan mau pilih metode yang pakai cara metode siapa ya. Tapi kalau saya yakin
Jika kawan-kawan memakai metode saya pasti nggak akan salah ya, hasilnya akan bagus. Ini jarak spasinya ya nggak usah deket-deket ya, nggak usah deket-deket. Ini satu kotak ini ya, satu kotakan ini dibagi menjadi dua saja ya. Jadi nggak usah rempet-rempet, ini dibagi menjadi dua seperti ini. Ini dia ya, ini sudah. Ini sudah ya. Nah, ini dia ya. Ini jahitan kedua. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya yang jauh saja, nggak usah deket-deket, nggak usah rempet-rempet, nggak apa-apa, aman ya, aman pokoknya. Ikuti langkah saya saja, aman ya. Ini emang kuat banget, keras banget ya, makanya saya harus memakai jarum pelubang dulu ya. Karena ini sangat-sangat keras, bener-bener keras. Ini ya, ini dibagi dua saja ya. Saya mendorongnya, ini jarum pendorong pelubang juga sekuat tenaga ya. Nah, bener-bener ini keras banget. Ini dia, kita dorong lagi, keras banget ya. Mencantolkannya kita buat lubang seperti ini ya. Nah, ini baru kita cantolkan di jarumnya. Karena apa? Karena kalau pakai metode yang tarik langsung, cantolkan langsung tarik, bahaya ya. Karena nanti bisa kecantol sama bagian waterproofnya, bisa rantas juga benang kita ya. Makanya benar-benar kita harus hati-hati ya dalam mencantolkan benang harus sangat hati-hati ya. Pokoknya pakai saja cara saya, pasti hasilnya bagus ya. Ya, saya buat lingkaran seperti ini ya. Karena ini tebal banget ya, dari bagian bawah sampai atas tuh ketebalannya lumayan ya. Ada 3 cm ya. Ini dorongnya ini ya benar-benar pakai tenaga ya. Oke ya, dari ini saya masih berjuang untuk menaklukkan ya di bagian yang belakang ini ya. Ini belakang itu lebih tebal daripada yang samping tadi ya. Saya masih berjuang untuk menaklukkan bagian belakang ya. Oke, dan ketika kita sudah sampai sini ya, tentunya ini nggak terlalu tebal ya. Kita bisa pakai jarum yang pendek ya. Berarti kalau sudah sampai sini, kita bisa pakai jarum pendek dan tanpa alat pelubang ya, langsung bisa eh, di dijahit ya. Jadi tanpa jarum pelubang itu nggak apa-apa, aman ya. Ini langsung bisa dijahit tanpa jarum pelubang ya.
Oke, dan ini perjuangan dilanjutkan di bagian depan ya. Ingat yang saya bilang tadi, bagian depan nggak boleh disayat sebanyak 2 kali ya. Cukup 1 kali karena bagian eh, bagian depan ini tipis ya. Ini ya, saya menjahitnya memakai benang hitam, nggak apa-apa ya. Karena walaupun ini benangnya warnanya nggak sesuai, tapi menyerupai bagian uppernya. Jadi masih ada lah keterkaitan dengan warna sepatunya ya. Nah ini untuk menjahit di bagian depan, di bagian upper depannya ya. Ya, nggak ada yang susah ya, semuanya mudah. Oke ya, sudah mudeng semua dari bagian samping, bagian belakang, bagian depan ya kan kawan sudah tahu ya cara menjahitnya. Tinggal apalagi sebentar ya, sebentar saya biar ini selesai dulu. Nah, saya lanjutkan ke sepatu yang sudah saya jahit full ya. Karena ini hanya tinggal sedikit ya, saya tinggal saja. Saya ganti memakai yang pasangannya ya. Berarti ini yang kiri, yang kiri. Nah, ini ya. Ini sudah saya jahit full muter ya. Ini sudah semua. Bagian depan juga sudah saya muter jahit full semua lah. Ada satu lagi yang harus dijahit ya. Oke ya, ketika semuanya sudah kita jahit muter full semua, lah ada lagi yang harus kita jahit yaitu bagian back counter stabilizernya ini ya. Ini harus dijahit, tapi ini juga kayaknya harus dibuat jalan benang. Tapi jalan benangnya hanya tipis-tipis saja ya di bagian yang tentunya ini sini nih. Nah, pokoknya kawan-kawan ikuti saja apa yang saya ini ya, apa yang saya tutorialkan, pasti hasil menjahitnya kuat dan hasilnya bagus ya. Ini ya. Dibuat jalan benang di bagian sini nih. Ini karet bekasnya lucu ya. Dia bisa menggulung-gulung seperti ini ya. Nah, ini cukup ya. Ini bekas karetnya lucu ya. Dia menggulung-gulung seperti ini. Nah, ini ya. Ini sudah terbuat ya. Dan saya memakai benang yang warnanya hampir menyerupai ya. Dengan warna back counter stabilizer ya. Yaitu benang warna army tua ya ini ya. Nggak tahu ini warna apa, pokoknya ini jangan dijahit dari bagian depan sini ya, cukup dari sini saja ya, cukup dari sini saja, nggak usah terlalu ke belakang banget ya. Nah ini ya, agar kenapa kok ini dijahit back counter stabilizer, karena tadi yang dijahit hanya dari outsole ke upper. Tentunya back counter stabilizer ini nggak ada pegangannya ya. Nah ini untuk pegangan back counter stabilizer agar apa, agar dia nggak gerak kemana-mana ya, agar nggak lepas juga ya. Ini buat pegangan back counter stabilizer ya. Saya jamin kalau kawan-kawan memakai benang yang sama seperti saya juga, terus menjahitnya seperti ini, pasti hasilnya rapi ya. Yang punya pasti akan intinya mengiyakan ya, mengiyakan kita mau dijahit dari mana saja pasti sudah percaya dengan kita ya. Karena kita juga nggak main-main ya, pakai cara yang betul, pakai bahan yang betul, pakai teknik yang bagus ya, pakai keputusan yang tepat ya. Karena menjahit seperti ini tuh sama dengan mengambil keputusan ya. Kalau keputusan kita salah, pasti hasilnya juga akan salah ya. Ini dia. Ini nggak apa-apa, ini bekas lem ya, nanti bisa hilang ya yang putih-putih ini. Nah ini dia. Jadi back counter stabilizernya ya, ini dijahit sendiri ya. Bang, kenapa kok tidak dijahit back counter stabilizer dulu? Ya itu terserah sih apa ya, kayak selera selera sendiri ya. Mau back counter stabilizer dulu, mau bagian bawahnya dulu, terserah, bebas ya.
Pokoknya intinya sepatu hiking Eiger Anaconda ini, jika kawan-kawan meniru cara saya, mencontoh apa yang saya peragakan, hasilnya jaminan wow ya. Dan untuk bagian belakang ini nggak perlu apa ya, nggak perlu jarum panjang ya. Kalau ada yang kurang paham bisa dikonsultasikan ya. Ini kalau sudah menjahit bagian ini kayak menjahit sepatu biasa ya, nggak ada susah-susahnya. Ini sudah super kuat ya. Ini dia terlihat ya, warna benangnya serasi hingga menjadikan jahitannya warnanya serasi ya. Nah ini ya, kita polkan ya, kita sampai ini ya, sampai lakukan ini. Nah, di sini kita kunci ya. Jadi satu sebelum akhir itu kita kunci. Satu sebelum akhir itu kita kunci ya. Karena ini sepatu yang penggunaannya ekstrim ya. Karena kadang dibuat buat cuaca dingin atau cuaca hujan juga ya. Nah, ini yang terakhir yang bagian satunya depan. Ini yang terakhir ya. Nah, ini dia. Ini terakhir kita kunci ya, kunci lagi ya. Jadi kunciannya itu ada 2. 3 juga nggak masalah, mau dikunci semua juga itu lebih bagus, tapi nanti pengerjaan jadi lama ya. Ini ya, setelah kita kunci, kita potong benang dalam. Bentar dulu, benang dalam kita keluarkan saja biar nanti nggak terlalu terlihat hasil potongannya ya. Ini ya, benang dalam kita keluarkan, kita potong dari luar. Nah, ini sudah ada 2, kita tinggal rapikan ya benang-benang ini ya. Kita tinggal rapikan benang-benang ini, tinggal dorong saja seperti ini ya. Oke, berarti kita tinggal dorong ini ya, agar hasilnya itu rapi ya. Nah, ini dia. Ini sudah rapi ya. Nah, ini sudah rapi semua ya. Ini sudah terjahit semua dari back counter stabilizer, dari midsole, dari outsole ya. Sudah muter semua dan ini hasilnya bagus. Yang depan juga sudah dijahit dan ini sudah layak pakai, sudah bisa dipakai lagi, sudah bisa buat loncat-loncat maupun lari-lari di pegunungan ya. Oke ya kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share, hasilnya seperti ini. Untuk menjahit sepatu gunung apa saja bisa ya, mau Eiger tipe apa saja atau Eiger tipe Anaconda 2.5 seperti ini juga bisa ya. Jadi seperti itu tadi caranya, semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan khususnya untuk tukang-tukang sol sepatu. Ikuti cara saya, pasti akan berhasil ya. Oke, saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.